Ciro Lupat. Halo teman-teman SMA Muhammadiyah PK Kota Barat dan para pemirsa di channel YouTube SMA Muhammadiyah PK Kota Barat. Hari ini kita kedatangan seorang tamu, siswa SMA Muhammadiyah PK Kota Barat, seorang medalis Olimpiade ya, di beberapa kesempatan OSN 2 kali mengikuti dua kali OSN, lolos tingkat kabupaten kota, kemudian juga lolos tingkat kabupaten provinsi. Tingkat provinsi. Yang terbaru nanti silahkan diperkenalkan siapa ya, tapi pengantar saja. Yang terbaru teman kita ini lolos di kompetisi sains madrasah tingkat kabupaten kota, kemudian kemarin juara 3 di tingkat provinsi. Nah, nanti kita akan cerita banyak apa suka duka mengikuti Olimpiade sains ya. Nah, silakan diperkenalkan dengan Mas siapa? Halo teman-teman, nama aku Haidar Ahmad Rashid. Aku dari kelas 12-3 Gen 7 SMA Muhammadiyah PK. Jadi perkenalkan, aku merupakan salah satu siswa di sini yang sudah beberapa kali mengikuti Olimpiade Biologi. Kemudian aku mulai mendalami Olimpiade ini dari kelas 10. Pada saat itu aku mulai mengikuti beberapa Olimpiade seperti OSN, kemudian juga KSM. Lama aku udah suka pada IPA. Dan itu kenapa? Karena aku merasa bahwa kalau kita mempelajari ilmu pengetahuan alam, terutamanya biologi, itu kayak aku lebih mengenal bahwasanya Allah itu Maha Kuasa banget. Jadi udah menciptakan kita sedemikian rupa, sedemikian kompleksnya, dari mulai selnya sampai berbagai sistem organ dan sebagainya gitu, dan juga sistem ciptaan lainnya seperti bakteri, tumbuhan, hewan dan sebagainya gitu. Itu salah satu alasannya. Alasan yang mendasar tuh, wah saya ini harus ya itu biologi. Itu satu, dan juga terlebih saya ingin mengambil fakultas kedokteran, jadi itu kayak related gitu. Jadi saya mengambil biologi karena itu. Oke. Kita flashback ke belakang. Tadi ikut Olimpiade kan banyak ya. Coba disebutkan Olimpiade tahun berapa, terus lolos sampai mana gitu. Dimulai dari kelas 10. Di kelas 10 aku ngikutin OSN, itu lolos tingkat kota, kemudian lanjut ke provinsi, lolos tingkat provinsi, dan di nasional. Cuman di nasional nggak dapat medal, menjadi finalis aja. Kemudian aku juga mengikuti KSM saat itu KSM biologi juga, biologi terintegrasi. Jadi di KSM itu nggak cuman mapel science, jadi mapel science yang dipadukan dengan agama gitu. Jadi di KSM itu sendiri ada gabungan antara sains dan agama. Jadi kayak misalnya di surah disebutkan bahwasannya Allah menciptakan manusia dari segumpal mani yang bercampur. Nah, berarti ini dikaitkan dengan gimana sih proses fertilisasi itu terjadi dan sebagainya gitu. Dan itu saat KSM saya mendapatkan juara 1 di tingkat kota dan lolos ke provinsi, tapi nggak lolos ke nasionalnya. Tahun 2000? Tahun 2023. 2023. OSN, KSM. Terus? Kemudian saya juga mengikuti beberapa lomba UNIF, dari misalnya saat itu match spin, tapi hanya lolos ke quarter final juga. Saat itu sama Mas Faros dan juga Mas Fatih, alumni Gen 6. Alumni Gen 6 SMA Muhammadiyah PK Kota Barat. Match spin dari Universitas FK Erlangga. Terus ada lagi? Udah itu. Kemudian yang terbaru kemarin ya, 2024 ya. KSM tingkat provinsi. Tingkat provinsi itu juara 3. Iya. Tingkat kota juara 3. Tingkat provinsi juara 3 ya. Iya. Masya Allah. Jadi kalau ke 2024
Aku pas awal tuh mendapatkan medali perunggu Kosmi. Itu 2023 juga, akhir 2023 itu medali perunggu Kosmi, itu kompetisi sains muslim Indonesia. Itu tipikal soalnya mirip dengan KSM gitu. Dan juga cukup bergengsi juga. Dan kemudian aku juga ikut itu Olimpiade yang diselenggarakan Muhammadiyah gitu kan. Olimpiade. Nah, saat itu alhamdulillah aku dapat absolute winner emas 1 di Olimpiade di Bandung saat itu. Ya, Seger banget. dingin ya. Iya, dingin, enak. Terus tantangannya apa ketika Mas Haidar itu mengikuti Olimpiade Biologi ya? Tantangan itu bisa tantangan yang terberat, tantangan apa kira-kira yang? Sebenarnya cukup banyak tantangannya yang saya hadapi. Yang pertama ya tentu aja materi dari Olimpiade itu nggak sedikit, jadi cukup banyak materinya. Jadi ya mau nggak mau kita harus berusaha untuk memahami materi yang ada gitu. Dan juga tantangan lain adalah faktor kesehatan. Ini penting banget, soalnya kadang aku sering banget lomba dalam kondisi tidak fit dan akhirnya ya gagal gitu. Gagal, termasuk yang di OSN ya? Iya, OSN kemarin. Tingkat nasional ya, tahun 2000. Iya, 23 dan provinsi 2024 ini. Itu karena kesehatan? Iya. Sakit ya? Iya. Tapi kayaknya juga kalau nggak sakit juga belum tentu menang juga. Tapi itu mempengaruhi sih. Mempengaruhi ya, Iya. salah satu faktor kan? Iya, salah satu faktor. Baik, ada lagi tantangan yang menurut Mas Haidar? Mungkin itu sih yang aja. terberat. Nah, agar bisa memenangi Olimpiade Biologi, apa yang Mas Haidar persiapkan? Kalau dari aku sendiri mungkin pengalamanku belum cukup banyak, nggak sebanyak anak-anak di luar sana yang lebih istilahnya imba itu kayak yang pinter banget gitu istilahnya. Jadi mungkin dari aku sendiri itu aku belum punya banyak tips. Jadi ya berdasarkan pengalaman aku sendiri, jadi aku mempersiapkan lomba itu ya dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin usahanya. Dan juga jangan lupa doa, itu penting banget, karena kita tuh berhasil bukan karena kehebatan kita, tapi karena pertolongan dari Allah gitu. Subhanahu wa ta'ala. Ya. Keren Mas Haidar. Jadi ada faktor ini ya, faktor kuat di doa itu tadi. Iya. Faktor kuat di doa. Nah, sekarang masuk ke tentang literasi sains. Mas Haidar kan suka biologi, suka sains saya. Nah, tentang literasi sains, menurut Mas Haidar itu seberapa pentingnya pelajar memahami atau suka dengan literasi sains? Menurut aku sendiri itu cukup penting, karena dengan kita perbanyak literasi sains, seperti misalnya tentang tentang teknologi terkini, ataupun misalnya sekarang kan lagi marak AI, dan misalnya ada juga itu kalau di biologi itu lagi marak tentang genetika molekuler. Jadi kalau kita bisa menguasai ilmu-ilmu tersebut, insya Allah nanti kedepannya bakal bisa mendapatkan bakal bisa mendapatkan bakal bisa membuat Indonesia itu jadi lebih bagus gitu loh. Jadi bakal bisa meningkatkan mutu SDM kita gitu. Meningkatkan mutu SDM kita. Iya. Betul, literasi sains. Gini Mas Haidar, menurutmu tanggapannya gimana? Menurutmu bagaimana tanggapannya? Ini kan literasi sains. Literasi sains itu kan baca aja sepertinya isinya rumus semua gitu kan. Maksudnya teori-teori gitu kan, teori-teori sains gitu kan. Sementara literasi di masyarakat Indonesia itu kan rendah. Ya kan? Kita itu nomor berapa itu di dunia? Kurang tahu, agak bawah tapi. Bawah iya, ya? bawah. Ya. Nah, ini dipaksa untuk membaca yang sains, yang
alam gitu ya, yang maksudnya yang kayak tadi molekuler kemudian. Nah, kira-kira masyarakat Indonesia atau pelajar Indonesia mau nggak membaca? Ini kembali ke kemauan pribadi sih. Jadi ya kita nggak bisa memaksa, tapi kalau alangkah bagusnya kalau kita tuh kalau kita itu apa ya istilahnya, memahami bukan, maaf. Jadi ibaratnya kalau kita literasi sains itu kan emang rumus-rumus dan sebagainya gitu ya. Jadi ya mulai dari hal-hal kecil aja, misalnya kita mulai dari membaca buku-buku yang istilahnya ringan untuk dibaca. Kan banyak sekali sekarang kayak buatan dari dosen-dosen yang itu nggak terlalu berat lah untuk dibaca, cuman beberapa puluh halaman aja, itu mulai sedikit-sedikit dibaca. Dan juga kalau misalnya literasi nggak cuma dari pembacaan, bisa juga dari video-video, tayangan video yang ada di YouTube misalnya yang ilmiah, yang misalnya dari dosen atau dari mahasiswa sains gitu kan, banyak misalnya. Iya, banyak di YouTube ya. Terakhir, tips bagi pelajar Indonesia untuk suka literasi sains. Terutama kan Mas Edar kan medalis biologi ya. Maksudnya, enggak medalis, bukan. Biologi itu menjadi pelajaran favorit gitu kan, pelajaran favorit. Nah, apa tipsnya bagi pelajar-pelajar di luar sana untuk saya suka sains? Iya, itu kembali ke kemauan diri sendiri pertama. Dan kalau kemauan itu udah ada, nanti gimana kita meningkatkan kemauan itu menjadi sebuah motivasi dan juga jadi sebuah ibaratnya jadi dorongan untuk kita mempelajari sains gitu kan. Jadi mulai dari kemauan, kemudian kita mulai baca dikit-dikit tadi itu, dan juga kalau semisal ada yang kurang dipahami atau apa, bisa ditanyakan ke ahlinya gitu, misalnya guru-guru atau apapun lah yang ahli dalam bidangnya gitu. Dan itu menurut Mas Edar cukup membuat mereka menyukai sains gitu ya, dari kemauan diri sendiri. Kemudian cukup ya. Terakhir, pesan lah, tadi kan tips, sekarang pesan bagi teman-teman di luar sana untuk seperti kamu gimana? Seperti biar seperti kamu gitu loh, berprestasi, kemudian membanggakan lah bagi alma mater maupun bagi orang tua. Bagaimana pesannya? Iya, pesan dari aku terus semangat belajar, dan juga jangan lupa untuk perbanyak doa, dan juga tadi itu yang penting kata Ustadz tadi ya, literasi sains itu penting. Dan juga kita mulai dari diri sendiri. Kalau kita udah mulai dari diri sendiri kita, nanti insya Allah kedepannya SDM Indonesia tuh akan jadi SDM yang unggul. Indonesia maju biar tercapai. Indonesia maju biar tercapai sesuai dengan tema RI ke-79. Apa Mas Ida? Nusantara baru, Indonesia maju. Selamat Hari Kemerdekaan. Oke, terima kasih Mas Haidar atas kesempatannya. Selamat belajar karena sudah mau kuliah. Ditingkatkan lagi, semangat mencapai cita-cita yang diimpikan. Kedokteran ya tadi ya. Amin. Kedokteran mana? Belum berani bilang. Okay. Besok kita undang lagi ke sini kalau Mas Haidar sudah jadi dokter. Amin. Jadi mahasiswa kedokteran maksudnya. Amin. Okay. Terima kasih teman-teman di luar sana yang telah menyaksikan SMA Muhammadiyah PK Kota Barat di channel YouTube ini. Saya Aditya Yoga Pratama dan Haidar Ahmad Rashid. Mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nggak salah nih.